Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara pengambilan keputusan dilema etika yang kali ini bersama Kepala Sekolah SMA N1 Lubuk Sekaping, yaitu Bapak Madanis Darasan SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak, jadi sesuai yang jadwal kita buat kemarin Pak, di hari ini alhamdulillah Bapak bersedia untuk saya wawancari Pak ya. Oke. Baik Pak, nah nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya munculkan terkait pengambilan keputusan dilema etika Pak. Ya. Baik. Dilema etika. Baik Pak, kita langsung mulai Pak ya. Lanjut. Baik. Baik Pak, pertanyaan pertama, di selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah SMA 1 Lubuk Sekaping ini Pak? Pertama langkah kita adalah di SMA 1 Lubuk Sekaping kita kenali dulu seluruh stakeholder yang ada, mulai dari wakil, guru, selanjutnya siswa, selanjutnya orang tua, komite. Di sini kita kumpulkan semua pendapat-pendapat, masukan-masukan dari mereka, apa yang terjadi atau apa permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Itu tentu kita bikin kesepakatan bersama para wakil, kemudian majelis guru, dan bahkan komite sekolah. Berarti kita kumpulkan dari unsur semua warga sekolah Pak untuk bagaimana akar permasalahan tersebut Pak. Iya. Baik Pak, kita lanjut nomor 2 Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah SMA 1 Lubuk Sekaping ini, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak. Di sini mungkin yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan ya Pak. Artinya yang ditanyakan sekarang bagaimana mengambil keputusan di saat dua kepentingan bersamaan, ya, bersamaan dan nilainya sama. Nilainya sama Pak. Ya, apa itu benar dengan benar atau benar atau salahnya Pak. Jadi yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kita dalam mengambil keputusan di SMA 1 Lubuk Sekaping selalu merujuk kepada SOP, selalu merujuk kepada aturan-aturan yang ada, baik itu aturan yang dikeluarkan oleh SMA 1 Lubuk Sekaping sendiri ataupun yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, bahkan lebih tingginya lagi yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Dari sana kita akan merujuk dari dua kepentingan tadi, mana yang harusnya kita harus bisa memilih mana yang sangat penting kita laksanakan dalam waktu dekat, dan kalau terdapat keduanya saling sama, maka di sini kita kembalikan kepada rapat kita bersama, lalu kita putuskan bersama. Jadi intinya adalah untuk memutuskan ini adalah selalu merujuk kepada aturan dan SOP yang ada di SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping. Baik Pak, jadi itu Pak ya. Kemudian berarti yang ketiga sudah terjawab dari Pak sebelum ditanyakan langkah itu prosedur tadi kan sudah Bapak bilang tadi. Kemudian kita lanjut Pak, ini hal apa saja nih Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak. Tadi dari serangkaian langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, jadi mana yang paling Bapak anggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Dalam mengambil keputusan kita sebagai top leader, yang pertama yang jangan kita lupakan adalah para pemangku kepentingan. Diantaranya kalau di sekolah ini ada 4 orang wakil, yaitu wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana, dan wakil humas. Di menjelang kita mengambil keputusan, mereka yang selalu membantu kita setiap saat, setiap hari, ini kita bikin, makanya di ruang kita di luar sana ada ruang meeting, ruang untuk kita yang pemangku kepentingan, kita rapatkan bersama sehingga nanti dibawa ke forum, di rapat bersama kita sangat mudah. Artinya kalau kita sudah sepakat
bersama para wakil, keputusan ini sangat mudah kita ambil, walaupun nantinya mungkin akan merugikan ke salah satu pihak. Satu contoh, ada pihak-pihak tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya seperti ini. Disinilah gunanya para wakil itu, kita sebagai pimpinan membackup kita, bahkan sebelum kita rapat itu ada rapat kecil namanya. Jadi setiap keputusan harus kita bikin seperti ini, sehingga di dalam rapat itu nanti perkembangan, maklumlah jumlah guru sangat banyak di sini, bahkan termasuk dengan pegawainya hampir mencapai 100 orang. Untuk membuat kesepakatan ini, maka kita harus membentuk rapat kecil. Namun kita harus bertolak kepada ada namanya pengambilan keputusan, ada namanya yang harus kita laksanakan secara tidak mau atau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita laksanakan. Nah ini berbeda nanti. Ini adalah aturan yang diturunkan dari atasan, baik itu dari Kemdikbud, baik itu dari Dinas Pendidikan. Itu setiap kebijakan atau keputusan kalau yang sudah dari atasan itu kita lurus, nggak ada mempertimbangkan hal-hal yang lain. Artinya setiap keputusan, setiap kebijakan yang dibuat dari atasan itu kita laksanakan dengan baik. Baik Pak, jadi dari kesimpulan yang Bapak bilang tadi boleh dikatakan yang paling efektif yang untuk Bapak laksanakan di sekolah ini itu adalah dengan musyawarah ataupun rapat kecil dulu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, dari serangkaian yang Bapak bilang prosedur dan kemudian langkah-langkah tadi, ada nggak beberapa hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak tadi? Alhamdulillah selama saya di SMA 1 Lubuk Sekaping, karena kita yakin memang kalau kita lihat dari prestasi sekolah dan termasuk dari fisik sekolah segala macam, alhamdulillah semakin hari semakin lebih baik. Dalam menentukan ini, kita kembali kepada bahwasanya seorang kepala sekolah itu tentu sudah penuh dengan masukan-masukan segala macam, sudah banyak. Artinya seorang kepala sekolah harus bisa melihat sudut pandang dari segala arah, semua arah itu harus tercover semuanya. Sehingga di saat ini kita alhamdulillah selama kita sudah 6 bulan di SMA 1 Lubuk Sekaping, tidak ada keputusan yang tidak bisa diambil dengan baik. Namun di sini walaupun kita kembali kepada musyawarah mufakat tadi, alhamdulillah seluruh guru, seluruh pegawai bisa tercover dengan baik, sehingga apapun yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita anggarkan di awal tahun itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi artinya kendala-kendala untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan belum kita temui arti apa-apa. Baik Pak, berarti belum ada kendala yang terlalu rumit Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah selama pengambilan keputusan ini Bapak membuat suatu tata cara atau jadwal dalam untuk pengambilan suatu permasalahan Pak? Nah, lain masalah lagi. Kalau permasalahan dengan keputusan berbeda. Kalau permasalahan kita bagi dua. Permasalahan, kalau permasalahan saya tidak akan pernah membuat jadwal. Artinya tadi keputusan, yang kedua permasalahan. Kalau permasalahan, saya sebagai pimpinan tidak akan mengenal dengan jadwal. Kapan permasalahan itu ada, di saat itulah kita selesaikan dengan tuntas. Tidak tuntas bagi kita akan lanjutkan ke pihak-pihak yang di atas kita lagi. Tidak selesai juga, ya kita enggak. Yang arti kata, setiap permasalahan yang ada di sekolah kita coba untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Tidak selesai, ada tuntutan, ada ini, ada itu, kita lanjutkan ke atasan. Atasan mungkin kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya perkelahian ini itu, ya kita serahkan ke pihak yang lebih mengetahui dan memahami bagaimana tentang hukum. Tentu di sini mengkaji kita hukum di Indonesia. Jadi artinya setiap permasalahan harus dituntaskan di saat itu juga.
tidak boleh kita tunggu-tunggu, harus kita eksekusi hari itu juga. Oke, baik Pak. Mungkin ada satu dua pertanyaan lagi Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua permasalahan atau pengambilan keputusan Bapak tadi, ada nggak mungkin seseorang atau siapa yang selama ini mempermudah Bapak untuk pengambilan keputusan Bapak? Ada faktor lain atau seseorang yang mempermudah Bapak untuk dalam pengambilan keputusan? Mempermudah maksudnya? Ya mungkin ada teman untuk berbincang, mencari solusi gitu mungkin Pak. Di sana letak tadi yang saya bilang tadi, Ya. adanya pembantu kita itu wakil. Inilah yang kita terima saran atau besar lagi namanya mungkin kritikan, saran, pesan seperti ini. Jadi dalam pengambilan keputusan di SMA 1 Lubuk Kaping tidak ada permasalahan apapun, sehingga bisa kita buktikan dengan semakin lamanya kita di sini, semakin banyaknya prestasi di sekolah ini, sehingga tidak ada kendala apapun yang saya rasakan sampai saat ini. Baik Pak, mungkin ini terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi Pak, kita sampaikan tadi, mungkin dari semua pengalaman Bapak ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari selama pengalaman Bapak ini dalam pengambilan keputusan ini Pak? Bagi saya gini, saya kembali mungkin ke pimpinan. Suatu sekolah itu bisa maju, bisa mundur, maju mundurnya satu sekolah terletak di tangan pimpinan siapa kepala sekolah, bukan terletak pada guru dan bukan terletak pada wakil. Artinya segala sesuatu itu tanggung jawab penuh berada di kepala sekolah. Makanya di luar sana, di ruang saya ada bertuliskan, tidak ada siswa yang gagal dalam belajar, yang ada itu guru gagal mendidik siswa. Tidak ada guru yang gagal mendidik siswa, yang ada itu pimpinan gagal membina gurunya. Makanya seorang pimpinan harus menampakkan top leadernya itu. Nggak mau kalau satu sekolah kalau sudah dikendalikan oleh guru, dikendalikan oleh pegawai, maka sekolah itu mungkin tidak akan berubah. Bahkan sekolah itu alamat akan hancur. Tetapi di saat kita sesuai dengan SOP, kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka kita berpijak kepada itu seorang pimpinan dimanapun dia memimpin, dia akan selamat. Baik dari segi hukum, baik dari segi susila, baik dari segi seluruhnya, sosial, budaya, sehingga ini karena ini merupakan suatu amanah yang besar yang diberikan kepada kita. Baik Pak, sungguh sangat wawancara yang luar biasa. Semoga ini juga dapat kami petik dari pengalaman Pak, jadi juga bisa pembelajaran juga bagi Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Baik, demikianlah wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMA 1 Lubuk Kaping bersama Bapak Mardhani Sederhasan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 20 Kampung Padang, Kecamatan Lubuk Kaping, Kabupaten Pasaman, yang kali ini bersama Bapak Rizky Kurniawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Pak, maaf saya akan mengganggu mewawancarai Bapak pada hari ini. Itu tentang wawancara pengambilan keputusan dilema etika Pak. Siapa? Jadi nanti selama wawancara nanti ada sekitar 8 pertanyaan Pak ya. Baik Pak, kita akan mulai langsung saja Pak ya. Oke Pak, silakan Pak. Baik, pertanyaan nomor 1 Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan
eh, dilema etika atau kebujukan moral. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Selama ini saya selaku pribadi dan juga sebagai kepala sekolah di lingkungan sekolah ini, ketika ada permasalahan muncul, tentunya hal yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi apakah masalah tersebut masuk kepada dilema etika atau bujukan moral. Sebagaimana kita ketahui bersama, dilema etika ini adalah dua keputusan ataupun dua masalah yang sama-sama memiliki nilai kebenaran. Sedangkan bujukan moral itu sudah jelas benar melawan salah. Jadi seperti itu Pak. Baik Pak, yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang mengandung nilai kebijakan. Oke, Pak. Ketika saya diposisikan untuk mengambil keputusan di mana ada dua buah yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, artinya dia sama-sama benar. Terlebih dahulu saya akan melihat mana yang lebih besar ataupun mana yang lebih urgent atau penting untuk saya dahulukan. Seperti itu Pak. Misalnya ada dua hal, katakanlah di dalam pembelajaran seorang guru dia terlambat datang ke sekolah, dia terlambat. Di satu sisi tentu anaknya belum menerima pembelajaran dengan baik. Di sisi lain saya juga harus melihat apa penyebabnya terlambat. Mungkin bisa saja di rumah anaknya sedang diurus ataupun di perjalanan apa yang terjadi. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya tidak langsung memberikan sanksi atau teguran. Jadi saya lebih ke menilai apa yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Berarti seperti yang pertama tadi Bapak identifikasi dulu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, mungkin dari permasalahan tersebut seperti Pak bilang tadi, bisa Pak sebutkan tidak apa-apa saja langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam suatu pengambilan keputusan tersebut? Jika terjadi permasalahan Pak, yang pertama saya akan mencoba mencari dulu ke sumbernya, cari dulu ke apa akar dari permasalahan tersebut. Baik. Apa yang membuat seseorang atau apa yang membuatnya melakukan hal seperti itu. Baik. Di samping itu saya juga tidak bisa sendiri melakukannya. Yeah. Terkadang saya juga membutuhkan peran dari guru-guru lain ataupun seseorang yang katakanlah senior yang bisa untuk berbagi dalam memecahkan sebuah masalah yang saya hadapi di sekolah. Baik Pak, jadi kan seperti itu Pak. Jadi langkahnya ya, saya tangkap tadi dimusyawarahkan Ya. gitu ya. Baik Pak, kemudian hal apa saja yang selama ini yang dianggap dalam keputusan yang Bapak ambil itu mungkin dari musyawarah tadi, mungkin ada nggak yang lebih efektif dari pemecahan masalah pengambilan keputusan tersebut yang Bapak lakukan? Kalau selama ini dalam hal melaksanakan atau mengambil keputusan tersebut, di samping musyawarah dengan rekan guru yang berpengalaman, selain itu saya juga menelusuri langsung akar permasalahannya, dan yang terpenting saya selalu melakukan penilaian berdasarkan prinsip dilema etika itu Pak. Itu diantaranya ada rasa peduli. Ketika saya dihadapkan dengan suatu masalah yang dimana benar melawan benar, saya selalu mengupayakan dan mengoptimalkan dari sisi rasa peduli itu. Oke, baik. Jadi itu yang lebih efektif ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, dari cara-cara pengambilan keputusan Bapak tadi, baik musyawarah atau
tentang rasa peduli tadi, apa yang Bapak rasakan hal selama ini? Ada nggak bentuk-bentuk tantangan dalam pengambilan keputusan tadi, Pak? Oh, tantangannya tentu ada ya Pak. Misalnya ketika kita mengambil keputusan A, Ya. tentu akan ada katakanlah rasa kecewa Ya. dari berbagai unsur. Loh, kenapa seperti itu? Ya. Kenapa bukan seperti ini? Ya. Akan tetapi di samping masalah-masalah yang saya rasa akan terjadi itu, saya selalu berusaha untuk selalu memberikan atau menghasilkan yang terbaik. Ya, pro dan kontra itu tentu ada Pak, Ya. tapi kita akan cari mana yang lebih minimal untuk kerugiannya. Baik Pak, jadi seperti itu tantangannya Pak ya. Baik, dari sudah tantangan di permasalahan tadi, dalam pengambilan atau penyelesaian masalah tersebut, ada nggak Bapak bikin waktu atau kata kalanya dalam penyelesaian masalah tersebut? Ada nggak dibikin jadwalnya gitu? Dia seperti ini Pak, ada suatu masalah yang bisa secara langsung saya temukan solusi ataupun jalan keluarnya. Akan tetapi ada juga sebuah masalah atau persoalan yang membutuhkan waktu agak lama. Jadi di sana jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hari itu juga, saya akan mencari waktu tertentu, katakanlah waktu luang untuk menyelesaikannya kembali. Di samping untuk mencari bantuan kepada rekan-rekan guru tadi dalam proses penyelesaiannya tersebut, Pak. Baik, jadi dapat saya tangkap tadi berarti untuk waktunya itu disesuaikan dengan permasalahannya Pak ya. Siapa? Baik Pak, kemudian dalam pengambilan keputusan tadi, Pak tantangan juga tadi, ada nggak siapa faktor atau siapa saja yang dibalik pengambilan keputusan Bapak tadi yang membantu Bapak dalam pemecahan masalah itu? Ya Pak, tentunya ketika permasalahan itu terjadi, ketika saya mencoba menyelesaikan sendiri, terdapat beberapa tantangan. Saya tak menutup diri untuk selalu berkomunikasi dengan guru-guru yang berpengalaman, guru-guru senior, Ya. untuk membantu saya dan mencarikan solusi supaya kita bisa membersamai dari permasalahan itu. Jadi terlebih ke guru-guru senior mungkin Pak ya, nanti mungkin banyak pengalaman Iya. Pak ya. Oke Pak, mungkin terakhir nih Pak ya, dari semua pembicaraan kita tadi yang telah Bapak sampaikan tentang mulai dari identifikasi permasalahannya, juga ada tantangannya, kemudian siapa saja yang membantu, dari semua permasalahan yang kita sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang selama ini Bapak dapatkan itu Pak dalam pengambilan keputusan? Paling suatu hal yang selalu saya pegang teguh dalam pengambilan keputusan ini Pak, ada dua hal. Yang pertama, ketika permasalahan tersebut sama-sama memiliki nilai kebaikan, artinya jika benar melawan yang benar, tentunya saya akan lebih mencari lagi dengan teliti mana yang harus saya ambil, mana yang lebih perlu didahulukan. Kemudian yang keduanya Pak, jika ketika masalah tersebut tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya akan berusaha meminta solusi ataupun pendapat dari rekan-rekan guru senior atau guru-guru yang sudah pengalaman untuk memudahkan saya dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan juga perbincangan yang sangat bermakna ini. Mudah-mudahan pengalaman Bapak bisa menular kepada kami. Jadi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Baik, demikianlah hasil wawancara kami bersama Bapak Rizky Kurniawan, Kepala UPT SDN Negeri 20 Kampung Padang, Kecamatan Lubus Kaping, Kabupaten Pasaman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya.